Baik, teman-teman semuanya. Pertama kita awali dulu dari menyamakan persepsi ya terkait dengan pedoman dalam penulisan laporan kerja praktek ini. Nah, teman-teman, ada beberapa bagian yang ada di dalam sistematika penulisan laporan. Pertama, ada halaman judul, ya. Teman-teman, halaman judul ini adalah cover, gitu ya. Nah, untuk format atau template judul nanti bisa dilihat di halaman terakhir ya. Di sini juga ada formatnya. Nah, itu harus diikuti ya. Kemudian yang kedua, lembar pengesahan. Nah, kalau lembar pengesahan juga sama, itu ada template-nya, ada formatnya, silakan nanti bisa diikuti ya. Kemudian ada kata pengantar, silakan nanti ini dibuat ya berdasarkan isian masing-masing ya. Kemudian daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kalau ada lampiran, silakan nanti lampirannya juga dimasukkan. Lalu setelah bagian awal, kemudian ada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ada latar belakang, subbabnya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, kemudian metodologi. Nah, metodologi di sini berisi tahapan-tahapan dalam melaksanakan kerja praktek. Gitu ya. Kemudian subbab berikutnya ada batasan masalah. Jadi batasan masalah di sini adalah memberikan batasan masalah yang dirumuskan, yang dikerjakan agar penjelasan dari laporan ini tidak meluas gitu ya. Nah, artinya batasan di sini hanya bersifat ruang lingkup yang dijelaskan saja ya, batasan ini. Kemudian yang terakhir, subbab terakhir ada manfaatnya. Manfaatnya dalam proses kerja praktek ini seperti apa, kemudian manfaat bagi institusi kampus seperti apa, kemudian manfaat bagi pembaca laporan ini seperti apa. Ya. Nah, nanti dijelaskan di dalam subbab manfaat ini. Kemudian bab berikutnya adalah profil perusahaan. Nah, profil perusahaan ini adalah profil perusahaan PT Kinenta ya, PT Kinenta Bansu Group. Silahkan boleh dijelaskan di profil ini ya. Mulai dari sejarah, kemudian apa saja sih di sana ruang lingkupnya, ada bidang apa saja, ada departemen apa saja, ya struktur organisasinya seperti apa, kemudian proses bisnisnya apa saja, nanti bisa dijelaskan di profil perusahaan. Berikutnya di bab 3 ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah studi literatur ya, teori-teori atau tinjauan informasi berkaitan dengan judul yang kita tentukan. Contoh misalkan membahas mengenai cutting kabel misalkan ya. Nah, kabel itu ada berapa jenis? Nah, silakan nanti jelaskan di sini. Kemudian jenis-jenis kabel, kemudian ada bagian-bagian kabel itu seperti apa, kemudian proses cutting itu ada berapa jenis. Nah, kalau ada banyak silakan nanti sampaikan di sini. Nah, tinjauan pustaka ini tentunya bukan hanya sekedar tulisan saja atau bukan sekedar definisi saja. Nah, akan tetapi tinjauan pustaka ini ada latar
latar belakangnya. Misalkan definisi cutting jenis pemotongan ya, itu menurut siapa? Ya, menurut para ahli siapa? Menurut siapa? Ya, jadi bukan hanya sekedar tulisan saja, definisi biasa saja, akan tetapi harus didasarkan dengan harus berlandaskan teori yang disampaikan oleh para ahli atau peneliti-peneliti atau yang membahas sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi minimal menurut siapa gitu. Nah, nanti sampaikan di tinjauan pustaka ini. Kemudian bab berikutnya adalah pembahasan. Pembahasan di sini terkait dengan proses pelaksanaan kerja prakteknya. Ya. Nah, pembahasan di sini tentunya nanti akan berkaitan dengan metodologi. Ya, metodologi di bab 1. Kalau di metodologi hanya secara ringkas saja, hanya secara garis besar saja. Nah, kalau di bab pembahasan ini lebih daripada metodologi, jadi lebih detailnya. Nanti dijelaskan di dalam pembahasan. Misalkan proses cutting itu terdiri dari beberapa tahap. Pertama, proses seleksi kabel misalkan ya. Atau misalkan setelah itu nanti akan ada proses pemilihan konektor atau apa gitu. Nah, nanti dijelaskan di pembahasan di sini. Nah, setelah selesai mengisi atau menyelesaikan pembahasan, nanti akan diakhiri dengan bab 5, yaitu penutup. Nah, tentunya penutup di sini adalah yang diisikan adalah kesimpulan dan saran, atau misalkan kesimpulannya saja, atau tidak disubbab juga boleh gitu ya, nanti di penutup. Daftar pustaka ya. Nah, ini daftar pustaka nanti akan berkaitan dengan tinjauan pustaka. Ya. Kalau di tinjauan pustakanya misalkan menyisipkan referensi menurut para ahli atau peneliti atau yang membahas terkait dengan teori-teori ya, maka nanti juga akan berhubungan dengan daftar pustaka. Kalau tinjauan pustakanya misalkan ada 10 orang misalkan ya, yang dijadikan referensi, maka setidaknya di daftar pustaka di sini harus ada 10. Ya, 10 orang ya, 10 daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka pun nanti ada macam-macamnya gitu ya. Kalau kita nyari referensi dari internet seperti apa, referensi dari buku seperti apa, kemudian referensi dari jurnal-jurnal seperti apa, atau mengutip dari laporan-laporan sebelumnya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Nah, itu ada teknik dalam penulisan daftar pustaka. Nah, yang terakhir adalah lampiran. Lampiran di sini lebih ke di luar dari sistematikanya. Contoh misalkan surat, daftar hadir, ataupun hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam sistematikanya. Boleh nanti dijelaskan di sini. Atau misalkan gambar-gambar pendukung, boleh nanti di lampirannya. Nah, inilah teman-teman sistematika dalam penulisan kerja praktek ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam nanti pada saat proses bimbingan tiap babnya gitu ya. Nah, adapun di dalam penulisan laporan kerja praktek ini, pertama jenis huruf ini yang harus diperhatikan ya. Ini dasar sekali. Jenis huruf adalah Times New Roman dengan ukuran 12 ya. Nah, 12. Ya, nanti hati-hati ya. Ini ukurannya 12. Spasinya adalah 1,5 feet ya.
1,5. Spasi itu bukan spasi di keyboard yang ukurannya lebar gitu ya. Nah, spasi ini adalah ketinggian antara baris atau paragraf dengan paragraf yang lainnya. Baris satu dengan baris yang selanjutnya. Nah, itu adalah spasi. Ya. Berikutnya adalah HPS, ya, jenis kertasnya HPS A4 80 gram. Nah, ini kalau nanti dicetak wajib 80 gram gitu ya. Orientasinya portait dengan margin 4, atas 4, bawah 3, kiri 4 dan kanan 3. Ya. Jadi teman-teman ini juga harus seperti ini. Margin bagian atas 4, bagian bawah 3, kiri 4, dan kanan 3. Ya. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini nih. Nah, teman-teman, saya share screen lagi ya. Sudah tampil screen-nya Microsoft Word? Sudah, Pak. Sudah. Nah, perhatikan. Yang dimaksud dengan pertama lihat di sini. Ini Times New Roman, nih hati-hati ya, Times New Roman, kemudian 12. Ya, ini 12, ukuran 12. Nah, kemudian, yang tadi yang dimaksud dengan spasi, lain spasi adalah contoh seperti ini. Ya, saya copy. Nah, yang dimaksud dengan spasi adalah seperti ini. 1,5. Nah, ini ya. 1,5 feet. Ya, jadi ketinggian antara baris 1 ini tujuan dengan nomor. Nah, ini harus 1,5 feet. Ya. Nah, ini harus 1,5. Ya. Baik baris kalimat satu dengan yang lainnya atau tiap paragrafnya itu harus 1,5. Nah, berikutnya adalah margin. Margin bagian atas tadi berapa? Masih ingat nggak berapa? 4. Margin bagian atas adalah 4. Ini ya, custom margin. Bagian atas itu adalah 4. Nah, berarti di sini itu topnya itu adalah 4. Bawahnya tadi berapa? 3 ya. Kemudian left-nya itu 4. Right-nya itu 3. Nah, gini ya. Top itu 4. Bagian atas, kemudian button itu 3. Button itu yang bawah, left itu 4, kemudian right itu 3. Nah, apa sih yang dimaksud dengan margin? Margin itu adalah batas antara area penulisan dengan kertas. Ya. Top berapa tadi? Berapa senti top marginnya tadi? 4. Nah, bisa kita lihat di sini nih. Kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan nggak? Nah, ini nih. Kursornya kelihatan nggak ya? 1, 2 di bagian kiri ya. 1, 2, 3, 4.
Nah, ini nih. Nah, ini maksudnya adalah posisinya di sini. Tuh. Nah, ini tinggi dari atas ke awal tulisan adalah 4. Nah, ini yang dinamakan dengan top. Itu ya. Ini top. Nah, lalu tadi lab berapa? 4. Lab 4. Nah, kita coba rotasikan ya. Nah, ini. Tuh. Nah, ini 4. Bisa kita lihat di lurer bagian atasnya. 1, 2, 3, 4. Artinya sudah betul. Kemudian bagian atasnya 4. Kemudian yang bagian kiri, right itu tadi 3. Nah, ini 3 dari sini ya. Nah, kurang lebih seginilah ya. Jadi tulisan itu sampai di sini. Nah, ya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Jadi ini tidak akan melewati garis ini karena bisa dilihat dari atas ya, 1, 2, 3. Ini ada 3. Kemudian bagian bawah pun sama 3, 1, 2, dan 3. Nah, itu yang dinamakan dengan margin ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, teman-teman, dalam penulisan kerja praktek. Ya. Silakan nanti dicek lagi ya. Kemudian ini dari koper, perhatikan. Di sini juga sudah disediakan. Nah, termasuk koper pun jenis apa namanya, marginnya sama ya. Jadi bagian atasnya topnya 4, kemudian bagian kiri 4, kanan 3, kemudian bawah 3. Nah, untuk membuat koper, nah pertama diawali dengan menuliskan laporan kerja praktek ya. Laporan enter, kemudian kerja praktek enter. Nah, ini bedanya 1 spasi ya. Kalau isian kalimat atau paragraf ya, isi laporan itu 1,5 feet spasinya. Nah, kalau di cover menuliskan laporan kerja praktek adalah 1 ya, 1 spasi. Nah, berikutnya nanti ada nama perusahaan di bawahnya ya. Dan nama perusahaan, kemudian ada alamat. Lalu di bawahnya di sini ada cover ukurannya 7 cm ya. Jadi diameternya 7 cm, atas 7, kemudian sampingnya 7. Lalu di bawahnya di sini ada judul laporan ya. Judul laporan diisi dengan huruf Times New Roman ya. Kemudian ukurannya 14. Kemudian di bawahnya ada keterangan nama penulis atau nama mahasiswa. Kemudian enter, di bawahnya ada NPM ya, kemudian nama nomor NPM. Dan yang terakhir bagian bawahnya adalah
keterangan program studi, kemudian kampus, kemudian tahun pembuatan. Nah, kalau tahun pembuatan di sini karena kita tahun ajaran baru ini 2022 ya, maka nanti ini diganti menjadi 2022. Ya. Ini 2022. Itu ya. Ini spasinya sudah ada keterangan ya di sampingnya. Teman-teman, ada spasi 1, spasi 1. Jadi tinggal disesuaikan saja. Ya. Nah, berikutnya ada lembar pengesahan. Nah, ini juga sama. Sudah ada keterangan ya, sudah ada keterangan spasinya 1, kemudian hurufnya 12, ya jenis hurufnya, kemudian tipe hurufnya adalah Times New Roman, kemudian ada judul laporan, ini nama penulis, ini sudah disediakan. Ya. Ini juga sama ya, jadi marginnya nanti disesuaikan. 4 atas, kemudian samping kiri 4, kemudian kanan 3, bawah 3. Kemudian daftar isi, ini nanti sesuaikan dengan isi yang ada di dalam laporan kerja praktek. Daftar gambar, ini juga sama, ada formatnya. Silakan nanti disesuaikan. Nah, berikutnya kita masuk ke bab 1. Ini bab 1. Ya, jadi hurufnya Times New Roman 12 ukurannya, kemudian di bold tebal. Nah, antara bab 1 dengan latar belakang ya. Ini spasinya adalah 4 spasi ya. Kemudian latar belakang penulis, latar belakang dengan isi latar belakang di sini 2 spasi ya. Kemudian antara akhir isi dari latar belakang ke subbab berikutnya adalah 4 spasi. Ya, rumusan masalah ya. Berikutnya ke bawahnya juga sama, antara rumusan dengan tujuan nanti 4 spasi 4 spasi. Ya. Di sini sudah jelas ya. Jadi intinya subbab latar belakang ke isi dari latar belakang 2 spasi. Kalau dari isi latar belakang ke subbab rumusan masalah atau ke subbab yang lain ini adalah 4 spasi. Ya, pergantian subbab 4 spasi. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya bahwasannya latar belakang di sini adalah isinya yang melatar belakangi proses penulisan atau kerja praktik ini dilakukan. Misalkan kalau seandainya tidak ada departemen A misalkan ya, atau tidak ada proses operator apa, nah itu akan mengakibatkan adanya permasalahan, adanya kendala. Nah, dijelaskan di sini ya di latar belakang ini. Nah, tentunya ketika membuat latar belakang penulisan harus menggambarkan dulu proses yang terjadi di ruang lingkup pekerjaan ya. Jadi jangan tiba-tiba ada permasalahan apa dijelaskan, tapi harus ada pembahasan atau misalkan informasi secara globalnya ya. Jadi kalau dijelaskan itu seolah-olah informasinya mengerucut ya. Jadi kalau mengerucut itu kayak seperti segitiga terbalik. Kalau segitiga terbalik kan jadi seolah-olah gambarannya luas ya, menjelaskan mengenai PT Piranti, kemudian menjelaskan lalu departemen, itu kan mengerucut ya. Kemudian dari departemen itu misalkan ada bagian-bagian, misalkan kemudian ketika dijelaskan lagi dengan di breakdown lagi, nanti sampai akhirnya ada
peranan penting yang harus dilakukan. Nah, ketika peranan penting itu tidak terjadi, misalkan ada kendala, ada permasalahan, maka nanti akan mengakibatkan proses-proses yang lain itu akan menghambat. Itu dijelaskan. Ya. Nah, berikutnya, subbab berikutnya adalah rumusan masalah. Di sini menjelaskan masalah yang akan dibahas. Misalkan membahas mengenai produksi apa gitu ya, mengenai apa. Nah, rumusan masalah ini berlandaskan dari latar belakang ya. Ya, rumusan masalah muncul karena adanya latar belakang permasalahannya yang sudah dibahas di atasnya. Nah, jadi nanti ketika merumuskan masalah berdasarkan latar belakang misalkan ya yang sudah dibahas di atas ya, yang sudah dijelaskan, maka ada beberapa rumusan masalahnya. Pertama, nah, tulis ya. Silakan masukkan di sini. Nah, berikutnya setelah rumusan ada tujuan. Jadi tujuan dari penulisan kerja praktik ini seperti apa ya. Misalkan memaksimalkan proses misalkan apa gitu ya. Silakan ya. Tentunya ini juga akan nanti berkaitan dengan rumusan dan latar belakangnya juga. Ya, tiap orang nanti bisa berbeda-beda tujuannya ya. Karena ruang lingkupnya juga berbeda-beda. Silakan nanti ini bisa disesuaikan. Nah, subbab berikutnya adalah metodologi. Nah, di sini proses pengambilan data ya, lokasi kerja praktek sehingga terusnya laporan kerja praktek. Metodologi di dalam proses kerja praktek ini, contohnya misalkan studi literatur, ya. Kita mengambil data itu pertama, misalkan ada identifikasi, kemudian ada survei, ya. Kemudian di dalam survei itu ada wawancara, misalkan, ya, wawancara kepada siapa, ya, misalkan HRD, ya. Atau misalkan apa namanya mengambil data misalkan meminta data kepada misalkan pihak perusahaan. Nah, itu juga sama. Berikutnya adalah batasan masalah. Nah, batasan di sini adalah menjelaskan poin-poin yang menjadi batasan permasalahan, ya. Apa saja sih yang akan dibahas gitu ya. Nah, nanti silakan di sini dijelaskan. Dan terakhir manfaat. Manfaat di sini adalah manfaat penulisan, ya, manfaat proses kerja praktek ini untuk penulis, kemudian untuk perusahaan, untuk kampus, ya, dan untuk si pembaca laporan ini. Nanti silakan dijelaskan. Nah, itu teman-teman kira-kira di bab 1 ya, sebetulnya ini sudah cukup jelas ya, tinggal kalian mengimplementasikan di dalam kerangka bab 1 ini. Untuk bab berikutnya ini saya tidak akan bahas gitu ya, kita akan fokus dulu di bab 1. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan, ada pertanyaan nggak? Yuk. Pak, mohon maaf, Ya. izin bertanya. Untuk surat perizinannya, bagaimana ya, Pak? Oke. Untuk surat izin meminta data ya. Iya, Pak.
Eh, itu siapa saja yang kira-kira apa namanya, yang mau apa menggunakan surat itu atau semuanya semuanya? Semuanya Pak, soalnya Semuanya kemarin kayak Pak. Oh, semuanya. dikasih surat Semuanya Pak. perjanjian Pak. Ya, besok besok bisa di apa bisa di bisa di-download ya. Nanti besok dibuatkan dan silakan nanti bisa digunakan ya. Maksimal besok sore lah. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa diserahkan ke perusahaannya mungkin besoknya gitu ya. Jadi besok Senin nanti disiapkan ya, silakan nanti diserahkan lagi ke perusahaan mungkin Selasanya lah ya. Mohon maaf Pak, dikirimnya lewat grup atau di LMS ya Pak? Kalau di LMS kebetulan kadang-kadang susah di-download dokumennya. Ya nanti di Google Drive aja lah. Nanti tinggal dicari misalkan surat punya Willy, punya Nurul misalkan, atau punya siapa, punya Pajar atau Rino ya. Ya Pak. Suratnya nanti disimpan di Google Drive. Jadi nanti tinggal cari aja surat atas nama siapa gitu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi nggak? Silakan. Itu yang tampil di layar apa itu? Word ya? Udah nggak ada Pak. Di saya masih ada Pak. Saya contohkan satu ya, punya siapa ini? Punya Amalia. Contoh satu saja ya, nanti teman-teman bisa diikuti. Nah ini ya. Sudah muncul ya. Sudah muncul. Ini draft punya siapa ini? Amalia ya. Sudah Pak. Sudah. Nah, perhatikan ya teman-teman. Pertama di cover tadi spasi 1 ya. Ini kita lihat sini spasi 1. Nah, ini spasi 1,5 ya. Artinya ini harus diubah ke 1. Nah, kelihatan nggak perubahannya? Kelihatan Pak. Nah, ini ya. Ini punya Amalia tadi ya. Nanti silakan dicek lagi dengan punya teman-teman yang lain ya. Tadi laporan kerja praktek ini spasinya 1 kalau tidak salah ya. Terus silakan dicek lagi lah. Seingat saya ini 1 ya, laporan kerja praktek ini spasinya 1. Nah, maka ini tinggal nah gitu. Ini juga sama. Nah, 1. Nah, kemudian antara kerja praktek dengan PT Kinenta, ini spasinya berapa tadi? 4 ya? Coba lihat sambil oh ya, handphonenya sambil, atau kalau bisa sambil buka panduannya ya. Nah, dari kerja praktek dengan Kineta, ini kalau tidak salah 4 spasinya ya. Nanti lihat lagi lah, 4, kita lihat 4. Ini 3. Nah, kalau tidak ada, nanti tambahkan sini. 4 ya.
Nah, ini. Ya. Ini adalah spasinya 4. Ya, karena ini sampai 3, ya, maka line spasinya di custom. Nah, ini sampai 4. Oke. Tuh. Ya. Berikutnya, ini gambar logo 7. Nah, kurang lebih seperti ini ya logonya. Gitu. Lalu ini nama dan NPM. Nah, kita lihat nama dan NPM di sini spasinya 1. Ini sama ya, spasinya 1. Nah, tuh. Kemudian program study dan nama apa itu? Nama jurusan spasinya 1. Pak, coba itu udah dicek marginnya dong, Pak. Oh iya, sebentar ya. Oh iya betul, margin ya tadi. Nah, ini juga 1 ya. Nah, ini ke bawah kan. Nah, margin ya, nanti cek margin jangan lupa. Ini 4, topnya 3, 4, 3. Ini ya. Kemudian tadi jenisnya adalah A4. Nah, ini betul A4 ya. Bersegnya A4. Oke. Ini sudah betul ya, top, button, kemudian left 4. Nah, kemungkinan nanti akan berubah. Nah, ini samping. Itu ya. Ini sudah disesuaikan ya. Tadi siapa yang nanya itu? Willy ya. Ini marginnya sudah betul, sudah dibetulkan ya. 4, kemudian atasnya 4, samping 4, samping kiri 4, bagian atas 4, kanan 3, bawah 3. Ini sudah. Nah, ini koper. Dan ada yang kelewat ini apa? Judulnya, Pak. Judulnya. Nah, ini judulnya kelewat ya. Pakai judul di sini. Judul harus center. Judul. Nah, judul KP. Silahkan. Nah, gitu. Ini di bold. Ya. Benar ya, di bawah. Nah, itu. Ya, teman-teman. Ini kapar. Ada pertanyaan nggak dari koper? Cukup?
Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, lanjutkan. Lembar pengesahan. Ini silakan nanti disesuaikan lagi dengan formatnya 12, kemudian spasinya 1 ya. Ini kasih jarak ya. Ini. Nah, teman-teman, terkait dengan penulisan ini nih, lembar persetujuan, saya sarankan dimasukkan ke dalam tabel. Contoh ini. Supaya nanti rapih lah. Masukkan ke tabel ya. Sebetulnya tidak ada aturan untuk dimasukkan ke tabel juga. Tapi dengan menggunakan tabel, ini kita bisa mengaturnya supaya rapih. Nah, itu. Ini mengetahui ini teman-teman diklik kanan, kemudian di merger ya. Ini ada merger nggak di sini? Oh, ini ada. Nah, merger cell, ini center, kemudian ke program studi. Ini perusahaan. Ini hapus. Kemudian NK. Pimpinan. Nah, teman-teman, nah bisa di Nah, baru ini di center. Nah, lalu ini di no border.
Nah, itu ya. Nah, kalau tidak dikasih tabel, nah biasanya ketika di center ini justru nanti akan apa namanya? Kan tidak beraturan gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti dibikin center, karena ini kan posisinya center dari judul halaman pengesahan, kemudian ada keterangan perusahaan, kemudian ini disenterkan lagi. Nah, kalau tidak pakai tabel, nah kemungkinan nanti ini tidak akan beraturan. Gitu ya. Tapi kalau dengan cara yang tadi, kalau memang bisa sesuai, rapih itu ya, nah silakan saja, tidak jadi masalah ya. Nah, kalau dengan seperti ini juga lebih bagus gitu. Silakan, nah nanti itu bisa disesuaikan. Baik, Pak. Nah, ini juga sama. Nah, itu. Nah, terus kata pengantar. Nah, lihat teman-teman. Di sini lihat posisi dari margin ya. Margin kiri itu kan 4 ya. Tapi pada saat mulai penulisan di sini justru ada ruang kosong. Nah, teman-teman, ada ruang kosong ya yang seharusnya mulai pengetikan itu di baris ke 1 ya, maka ini ada di baris ke-2. Nah, maka ini harus dipindahkan ya. Nah, sini. Ini harus digeser ya ke sini. Nah, harusnya seperti ini. Kemudian bagian kanan pun ini harus digeser ke bagian 4. Nah, kan posisinya seperti itu. Ada 3 kan? 1, 2, dan 3 sebelah kanan. Nah, kata pengantar pun, nah ini sama di tengah-tengah. Nah, ulangi lagi lah ya, biar kita paham. Puji syukur. Nah, ini. Nah, posisi sorry. Nah, posisi pertama itu seperti ini. Nah, harusnya posisinya di sini. Nah, tuh, ini kan tidak sesuai antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua. Kayak ini juga sama, diluruskan dulu. Baru di tab. Nah, bagian kanan, nah lihat. Ini juga sama sini. Kemudian ucapan terima kasih ini juga silakan. Nah, kemudian kanannya. Nah. Ini spasinya adalah 1,5. Nah, perhatikan teman-teman. Ini sudah 1,5 ya. Paragraf 1 sudah 1,5. Paragraf 2 1,5. Tapi antara paragraf 1 dengan 2 ini justru ini bukan 1,5. Ini 2 ya. Nah, ini harus disamakan. Jadi spasi itu bukan hanya baris kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, tapi antara paragraf pun sama. Antara paragraf 1 dengan paragraf kedua itu spasinya harus 1. Nah, caranya gimana menyamakannya? Nah, ini harus diblok. Kemudian ke paragraf. Ya, ke paragraf.
Bentar, saya cari bagian. Nah, ini nih. 0, ya. Oke, teman-teman, perhatikan. Ulangi lagi ya. Nah, lain spasinya. Nah, ini 4 ya. Antara ini. Nah, kurang lebih segini lah. Nah, kemudian ini di blok, kemudian lain spasinya 0. Before dan after-nya ini harus 0 kalau paragraf ya. Nah, gitu. Jadi antara paragraf 1 dengan paragraf 2 ini ketinggiannya sama. Nah, asalnya seperti ini, teman-teman ya. Kita lihat ya. Bagian ini aja, perhatikannya. Ini harus 0. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak barusan perpindahannya? Kelihatan, Pak. Nah, ini juga sama nih. Kelihatan, Pak. Nah, ini 0. Tuh. Ya. Ini 0. Tuh. Ini juga sama. Ya udah, biar cepat semuanya aja, boleh. Ini 0. Nah, gitu. Ya, nah ini apa ini? Bagian nomor 8 atau nomor berapa ini? Oh, beda paragraf lagi. Nah, ini sama 14. Kemudian justified ya. Nah. Ini. Nah, itu. Ini sesuaikan. Itu ya. Itu kata pengantar. Daftar isi nantilah kalau sudah ada ya. Nanti saya jelaskan supaya detail ya. Karena datanya isinya belum ada. Daftar isi skip dulu ya. Daftar gambar ini skip dulu, nanti dibahas kalau sudah lengkap. Lanjut ke bab 2. Ya, bab 1. Bab 1 ini kita lihat ini spasinya berapa? Masih ingat nggak tadi? Berapa? Spasinya spasinya 1, kemudian ke bawahnya 4, kemudian subbab 2. Nah, gini teman-teman. Perhatikan ya. Ini spasinya 1, kemudian ini 2. Perhatikan ya. Ini 2. Nah, kemudian paragraf ini adalah 1,5. Ini saya belum membahas mengenai isinya ya. Ini baru kerangkanya saja. Ini 1,5. Nah, gitu. Ya. Nah, ini bab ke subbab ini spasinya 4. Dari sini dulu lah. Ini 1 dulu lah ya. Supaya kita kelihatan. Nah, ini spasinya 1. Kemudian dari bab ke subbab ini spasinya 4. 4 masukkan, oke. Nah, latar belakang ke isi dari latar belakang ini spasinya 2.
ya. Itu menurut panduan ya. Maka ini tambahkan 2. Pilih 2. Nah, isi ini 1,5. Oh, sudah. Nah, sudah seperti ini. Ya. Nah, awas hati-hati ya. Mulai dari margin ya sini. Ya. Teman, perhatikan. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, nanti ke sini kan. Nah, ini juga sama. Tarik aja lap indent-nya. Ini namanya lap indent ya. Nah, gitu. Ini bawahnya juga sama. Nah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Untuk penggunaan titik koma, sehabis titik koma itu biasanya pakai spasi atau langsung aja, Pak? Langsung aja. Langsung aja. Ya. Sementara Oh, jadi langsung dulu aja. Jadi tidak menggunakan spasi ya, Pak? Ini 1.1. Enggak ada yang dalam paragraf nih, Pak. Yang Setelah titik. Iya. Kalau titik harus pakai spasi ya. Koma, titik itu harus pakai spasi. Nah, bedanya antara koma dengan titik, kalau titik itu biasanya ya, kalau di Word itu suka otomatis selalu diawali dengan huruf besar. Kalau titik, contoh misalkan PT Kinenta, nah ini contoh ya, saya buat ini PT. Nah ini kan titik ya. Nah ketika di spasi, nah biasanya ini dimulai dengan huruf besar. Nah itu. Timik DCI titik spasi ya. Kemudian mau ngetik misalkan Tasikmalaya. Nah, biasanya ketika di spasi itu suka otomatis huruf T-nya itu berubah jadi besar. Nah, ganti ya. Berubah nggak? Berubah. Ulangi lagi lah ya. Contoh misalkan manajemen misalkan ya. Titik ya. Titik spasi. Nah, ini harus wajib pakai spasi ya. Setelah titik pasti wajib pakai spasi. Spasi. Nah, Tasikmalaya misalkan. Nah, setelah titik ini wajib T-nya itu huruf besar, kapital. Ya, huruf T-nya itu harus besar. Kalau titik, ya, maka nah itu sudah aturan, mungkin sudah aturan internasional ya, bukan aturan di Indonesia saja. Soalnya ketika di spasi ya, maka ini akan berubah huruf T-nya menjadi huruf kapital, huruf besar. Nah, itu otomatis. Nah, berbeda dengan koma. Kalau koma, nah spasi ya, ini wajib juga. Koma, titik wajib pakai spasi. Tasikmalaya. Nah, kalau koma, ini tidak akan berubah. T-nya pasti kecil. Kalau koma. Maka tanda baca ini juga harus diperhatikan ya. Spasi. Nah, tidak berubah. Ini saya sudah spasi ya, tapi tidak berubah huruf T-nya. Artinya di sistem Word ya, Microsoft Word di sini sudah diotomatiskan. Jadi setiap kali ada tanda baca koma, kemudian spasi, huruf T-nya itu akan menyesuaikan. T-nya kecil misalkan, atau huruf awalnya kecil. Tapi kalau titik, nah ini akan berubah menjadi huruf besar. Nah itu mungkin sudah disesuaikan atau gimana gitu ya. Dan memang di aturannya seperti itu. Maka nanti lihat lagi ya kalimatnya atau paragrafnya. Kalau seandainya ada titik, itu wajib pakai spasi. Dan diawali dengan huruf kapital. Ya, huruf berikutnya.
Nah, seperti hanya ini nih. Ini ada mana? Nah, jasa industri, jasa di sini ada titik. Ini harus dipakai spasi ya. Nah, gitu. Gitu ya, Rino. Ya, baik, Pak. Saya belum ke konten ya, tapi insya Allah nanti silakan apa namanya dikirimkan aja dulu draftnya. Nanti saya beri apa namanya beri komentar kalau ada kekurangan-kekurangan. Karena ini butuh penelaahan ya, butuh waktu. Jadi untuk konten nanti silakan kirimkan saja di grup, nanti saya periksa satu-satu. Nah, ini juga sama. Kita selesaikan sampai akhir dulu ya. Nah, ini juga sama. Ini di Nah, itu. Ini Nah, kemudian ini juga sama. Nah, ini teman-teman tadi setiap nanti diakhiri dengan subbab, ini 4 ya kalau tidak salah tadi. Nah, ini spasinya 4. Sorry. Nah, 4 itu. Kalau tidak salah tadi 4 ya kalau coba cek. Oh iya benar 4 spasi. Nah, ini 4, kemudian nah, kurang lebih kalau di enter itu spasi 4 itu 2 kali ya. Nah, ini 2. Nah, kemudian ini spasinya 1.1. Udah, tuh. Kemudian ini spasinya 2. Nah, isinya 1,5. Udah, tuh. Ini 2. Kemudian isinya 1,5. Ini batasan masalah ya, jadi nggak ada ruang lingkup. Tujuan ke belakang, tujuan, batasan, sistematika penulisan. Kalau ada manfaat ya, kalau tidak salah di sini manfaat nih kelewat ya. Nanti ada poin manfaat, subbab manfaat. Nah, itu kira-kira teman-teman ya kerangka dari laporan KP di bab 1. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak?
sudah cukup, Pak. Cukup? Teman-teman semuanya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan yang belum mengirimkan draft laporan KP, koper sampai bab 1, silakan segera supaya bisa ditelaah ya teman-teman kontennya. Untuk kerangkanya, tadi saya sudah jelaskan dari mulai koper sampai bab 1, silakan diikuti ya. Paling tidak kerangkanya dulu disesuaikan ya, mulai dari margin, jenis huruf, spasi, kemudian cara penulisan tadi, silakan nanti itu sesuaikan ya. Ya, itu karena itu menjadi kerapihan nanti pada saat dibaca. Jadi awal pertama itu memang ketika penguji melakukan pengujian itu mulai dari kerapihan. Jadi kalau rapi, nah biasanya itu nilainya juga nanti akan mempengaruhi ya sebelum ke konten. Nah, untuk konten silakan nanti kirimkan dulu ke grup ya, nanti akan saya periksa satu-satu karena itu membutuhkan waktu ya, karena harus satu-satu ditelaah. Baik teman-teman, itu saja sementara untuk pertemuan pertama bimbingan. Mohon segera diselesaikan ya, jangan nunggu-nunggu supaya nanti lancar pada saat proses bimbingan berikutnya. Terima kasih ya teman-teman atas kesempatannya yang sudah hadir, dan ini juga direkam, jadi silakan nanti bisa melihat lagi rekamannya, bisa menyesuaikan lagi kalau tadi ada yang ketinggalan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Wabarakatuh.